Cerita akan Bang Ripan bawakan kali ini adalah cerita baru yang berjudul Marni Wongso dan ditulis oleh Agil R. Saputra. Dan bagi yang ingin membacanya secara langsung bisa kunjungi link yang ada di deskripsi. Dan ini dia cerita selengkapnya. Desa Duku Atas, kisaran tahun 1975. Kala itu siang sudah hampir lewat. Sebut saja Rukmini, seorang ibu muda beranak satu, tampak terperanjat dari tempat tidurnya. Dia yang seharusnya mengantar makan siang untuk suaminya di ladang sepertinya sedikit terlambat. Buru-buru dia bangkit dan menuju ke dapurnya, memasukkan nasi berikut sayur dan juga lauknya ke dalam rantang. Setelah semuanya siap, dia pun segera berangkat menuju ke ladang. Sambil menggendong Nanang anaknya yang masih berumur 3 tahun, menggendong di punggungnya dengan selendang. Dia berjalan terburu menuju selatan desa ini, hara di mana Wagiman suaminya tengah berladang. Rukmini terus berjalan hingga ujung desa dengan tergopoh-gopoh. Dia khawatir, pasti Mas Wagiman sudah kelaparan, batinnya sambil terus berjalan. Hingga sampailah dia di persimpangan perbatasan desa. Rukmini tampak menoleh ke sisi kirinya, yaitu ke arah Gumuk Gondang, sebuah lembah yang masih berada di wilayah desa ini. Setelah berpikir sejenak, dia pun mulai membelok dan memutuskan untuk masuk ke dalam lembah itu. Sempat terbesit ragu dalam hatinya, namun dia tak bisa kalau harus memutar melewati jalan yang semestinya. Terlalu jauh dan pastinya suaminya sudah sangat kelaparan. Untuk itu dia memutuskan untuk mengambil jalan pintas dengan membelah lembah gondang itu agar bisa lekas sampai di ladang suaminya. Tanpa dia tahu akan ada sebuah petaka yang menantinya di lembah ini. Dengan tergesa Rukmini berjalan menanjaki lembah itu dengan rantang di tangan kirinya, sebuah sabi di tangan kanannya, dan si kecil Nanang yang tertidur lelap di punggungnya. Tanjakan yang tidak begitu curam, namun landai. Dengan tekad agar cepat sampai, dia terus berjalan hingga akhirnya ketika sampai di puncak lembah, Rukmini yang benar-benar merasa lelah menyandarkan tangannya di sebuah batu besar. Watu Pasung, begitulah orang-orang desa menyebutnya, sebuah batu besar yang berbentuk kerucut yang sekaligus menjadi penanda dia telah sampai di bagian tertinggi dari lembah ini. Seraya mengambil napas sejenak, Rukmini menyandarkan tangannya hingga ketika lelahnya sedikit hilang, dia pun hendak kembali berjalan menuruni sisi lain dari lembah itu. Namun apa yang terjadi sungguh di luar dugaan, karena ketika dia hendak berjalan, tiba-tiba saja ada yang memegang tangannya. Sontak Rukmini langsung menoleh dan terlihatlah sebuah tangan besar dan keriput tengah mencengkeram. Setelah itu tak ada teriakan, karena yang Rukmini rasakan semua menjadi gelap gulita. Rukmini tidak sadarkan diri. Sementara di ladang, Wagiman tampak kesal tiduran di gubuk ladangnya. Tentu dia menunggu istrinya yang tak juga datang mengantar makanan. Tanpa dia tahu apa yang sudah terjadi dengan istrinya, Wagiman terus menunggu dan menunggu. Hingga sekitar 1 jam kemudian, kekesalan yang tadi dia rasakan kini berubah menjadi kekhawatiran. Istriku kenapa ya? Apa jangan-jangan anakku rewel? Batin Wagiman. Karena sudah kepalang lapar, Wagiman pun memutuskan untuk segera pulang. Bisa mati kelaparan ini kalau tidak pulang, katanya seraya memanggul cangkulnya dan berjalan menuju arah pulang. Singkat waktu, sampailah dia di rumahnya. Dengan nada sedikit marah, Wagiman memanggil-manggil istrinya. Dek, dek, dia berteriak seraya memeriksa ke seluruh ruangan. Namun rumah tampak sepi. Dia tadi masuk lewat pintu belakang, pun kini berjalan menuju pintu depan yang ternyata tampak terkunci dari luar. Ini berarti bahwa sang istri sudah pergi. Akhirnya dia pun kembali ke belakang sambil menyambar ketela rebus di meja makan. Dia pun berjalan dan bertanya kepada tetangga yang ditemuinya, dan semua orang berkata bahwa mereka melihat Rukmini. Iya, saya tadi lihat istrimu berjalan ke selatan membawa rantang sambil menggendong Nanang. Begitulah rata-rata jawaban yang selalu Wagiman dengar dari para tetangganya. Wagiman yang mulai merasa khawatir, buru-buru kembali menuju ladangnya. Di sini dia masih mencoba berbaik sangka mungkin istri dan anaknya sudah berada di ladang dan sudah menunggunya. Namun sesampainya dia di ladang, dia tidak menemukan istri ataupun anaknya. Wagiman sempat bertanya kepada Lek Sukri
Tetangganya yang kebetulan juga sedang berada di ladangnya yang bersebelahan perihal apakah istrinya sudah datang atau belum. "Enggak tuh, saya belum melihat Rukmini sampai sini." "Ya bos sudah toh, sini makan aja bareng saya seadanya," jawab Lek Sukri sambil mempersilahkan sisa bekalnya untuk Wagiman. Wagiman sempat mengiyakan ajakan Lek Sukri itu dan duduk berbincang. Semakin lama tentu semakin tak tenang, hingga akhirnya dia pun memutuskan untuk kembali pulang. Sama seperti tadi, Wagiman masih terus bertanya kepada setiap orang yang ditemuinya dan jawabannya pun masih sama. Dan sesampainya di rumah, Wagiman semakin gelisah. Istri dan anaknya tak ada. Apa Rukmini minggat ya? Batinnya yang sedikit mempunyai prasangka bahwa istrinya telah pergi meninggalkannya. Prasangka itu cukup diperkuat mengingat semalam sempat terjadi perdebatan kecil antara dia dan Rukmini. Sedangkan yang mereka berdebatkan pun juga hanya hal sepele dan sudah ketemu solusinya. Apa gara-gara itu ya? Tapi saya kan sudah mengalah, tak akan memelihara kambing, ucapnya mengingat topik perdebatan semalam karena Rukmini yang tak mau bila suaminya memelihara kambing di belakang rumahnya. Bau, itulah katanya. Karena tidak ada motif lain di pikirannya, Wagiman pun memutuskan untuk pergi ke rumah mertuanya dengan asumsi bahwa Rukmini dan anaknya berada di sana. Dia pun segera mandi dan bersiap. Sekiranya pukul 15 sore, dengan sepeda kayunya, dia pergi ke rumah mertuanya di desa sebelah yang berjarak kurang lebih 2 kilometer. Pikirannya pun semakin kalut dan ragu. Masa cuma gara-gara itu istriku pergi? Batinnya di antara kayuan sepeda ontelnya itu. Dan singkat cerita, sekira 30 menit kemudian sampailah Wagiman di rumah mertuanya. Buru-buru dia masuk berjabat dan mencium tangan ayah mertuanya yang tampak tengah ngopi santai di ruang tamu. Wagiman terlihat tersentak kebingungan mendengar pertanyaan itu. Sampai akhirnya karena tak ada lagi solusi lain selain kejujuran, dia pun memberanikan diri untuk bercerita. Dengan pelan dan hati-hati, Wagiman berbicara kepada mertuanya yang tentu sangat terkejut dan panik setelah mendengarnya. "Apakah bapak dan ibumu sudah diberitahu?" tanya ibu mertua yang juga ikut duduk di ruang tamu mendengar penjelasan dari Wagiman. "Belum bu, saya tadi panik dan tergesa-gesa," jawab Wagiman dengan wajah yang khawatir. Pembicaraan pun tidak berlangsung lama karena sang ibu mertua seperti merasakan firasat yang tidak baik tentang hal ini. "Sudah, sekarang kamu pulang. Nanti bapak dan ibu akan langsung menyusul," kata sang ibu mertua kepada Wagiman. Wagiman yang semakin dilanda kebingungan pun segera pulang dan langsung melaporkan ini ke Pak Heru, seorang carik atau sekretaris desa di desa Duku atas ini. Menit pun berganti jam, langit mulai meredup. Rukmini dan si kecil Nanang belum juga kembali. Tampak Wagiman yang masih berada di rumah Pak Carik. Wajahnya gelisah dan muram ditemani Pak Carik yang duduk di hadapannya. "Dirimu tidak sholat dulu, Kang?" tanya Pak Heru beberapa saat setelah terdengar azan maghrib yang berkumandang. "Sebentarlah mas," jawab Wagiman serai terus mengusap-ngusap wajahnya. "Kalau sampean mau sholat itu di kamarnya Yosef saja yang bersih," ucap Pak Carik yang kebetulan beragama Nasrani. Wagiman pun mengiyakan tawaran itu. Seusai azan maghrib, dia mengambil wudhu dan sholat di tempat yang sudah disediakan Pak Carik. Manusia mana yang bisa tenang dalam keadaan ini? Tak mungkin dia bisa sembahyang dengan hikmat. Namun walau sambil terus memikirkan keluarga kecilnya, Wagiman berjuang untuk menyelesaikan sholatnya itu. Sementara di luar, kabar hilangnya istri dan anak Wagiman sudah menyebar ke seluruh warga desa yang tentu ikut bersimpati terhadap kejadian ini. Di waktu yang hampir bersamaan, seorang anak remaja terlihat tengah membicarakan hal ini kepada kakeknya. Remaja itu adalah Sasongko, cucu tunggal dari Mbah Karso, sesepuh di desa Duku atas ini. Sasongko bercerita tentang kabar hilangnya istri dan anak Wagiman sedari sore tadi. "Kek, udah tahu belum kabar hilangnya anak dan istri Pak Wagiman? Katanya sedari sore tadi belum pulang," ucap Sasongko kepada kakeknya yang tengah duduk santai. "Wah, kakek kok malah belum tahu Yole. Kapan memangnya?" ucap Mbah Karso yang sepertinya kurang memperhatikan perkataan dari cucunya itu. "Tadi sore katanya kek, belum pulang sampai sekarang," kata Sasongko mengulang perkataannya lagi.
Mbak Karso tampak terdiam sejenak, tangannya mengepal-ngepal hingga membunyikan 2 cincin akik yang dia pakai di jari tangan kanannya. "Le, tolong panggilkan bapakmu sana, suruh nganter kakek ke rumah Kang Wagiman." Sasongko pun bergegas ke belakang memanggil ayahnya yang sedang santai di pekarangan samping dapur. "Pak, itu dipanggil kakek, suruh nganterin ke rumah Kang Wagiman," kata Sasongko kepada ayahnya yang tengah merokok santai itu. Nyoto pun bergegas keluar menemui bapaknya. "Mau tahu kabar istri Wagiman ya Pak?" tanya Pak Nyoto. "Wes Jo, berangkat. Sepertinya ini ada yang tidak beres." Dan singkat cerita, berangkatlah Mbak Karso dan anaknya itu menuju rumah Wagiman. Dan sesampainya di sana, rumah tampak sepi meski lampu-lampu lentera terlihat menyala. Nyoto sempat mengetuknya beberapa kali, namun tidak ada sautan. Sampai akhirnya seorang tetangga depan rumah Wagiman keluar. "Oh, Mbak Karso, Mas Nyoto, nyari Lek Wagiman ya? Katanya sedang di rumah Pak Care sekarang," kata orang itu. Mendengar itu, buru-buru Mbak Karso mengajak Nyoto untuk segera ke rumah Pak Care, membuat Nyoto sedikit heran dan bertanya-tanya apakah hal yang sebenarnya terjadi, sehingga membuat Mbak Karso seresah ini. Maka berjalanlah mereka menuju ke rumah Pak Care, hingga sesampainya di sana, benar saja Wagiman memang berada di sana dengan mata sembab dan wajah yang kebingungan. "Silakan Mbak Karso, Mas Nyoto," sambut Pak Care. "Sampean sudah mendengar ya Mbah, saya juga sudah lapor Pak Lurah, polisi juga sedang berjalan menuju ke sini," kata Pak Care membuka pembicaraan kepada Mbak Karso. "Iyo, aku sudah tahu dari cucuku. Ini kalau Wagiman rela, saya bisa membantu dengan cara yang lama. Saya merasa ini ada yang tidak beres," ucap Mbak Karso sambil menoleh ke arah Wagiman yang juga duduk di dalam satu ruangan itu. "Iya Mbah, kebetulan saya sangat berterima kasih. Yang penting anak dan istri saya bisa segera pulang Mbah," jawab Wagiman membelalakan matanya. "Lantas bagaimana ini Mbah, agar istri dan anak saya bisa pulang? Dan di manakah saya harus mencarinya?" tanya Wagiman lagi. "Sudah, kamu tidak usah khawatir. Saya meyakini bahwa istri dan anakmu masih berada di desa ini, tapi memang sedang disembunyikan. Nanti saya kasih petunjuk," jawab Mbak Karso mencoba untuk menenangkan Wagiman yang gelisah. Dan setelah itu, Mbak Karso pun mulai sedikit bercerita, yang pada intinya Mbak Karso sebenarnya tahu bahwa ini akan terjadi. Namun karena beliau juga tak bisa menebak siapa orang yang akan menjadi korbannya, maka inilah yang terjadi. Semuanya berawal dari diperbaikinya Belek Kalilanang, sebuah kamar mandi umum tua di bagian utara desa ini. Karena konon penunggu di Kalilanang itu tak suka bila tempatnya dipugar, maka terjadilah hal ini. Nyoto, Pak Care, dan Wagiman tampak menyimak dengan seksama kilasan penjelasan dari Mbak Karso yang mungkin agak tidak masuk akal itu. Hingga beberapa saat kemudian, cerita pun terhenti karena rombongan aparat kepolisian yang datang untuk menindaklanjuti masalah ini. Singkatnya, polisi pun mulai menanyai Wagiman perihal kronologi kejadian. Begitu juga dengan saksi-saksi yang sempat melihat Rukmini dan Nanang di siang tadi. Dan setelah itu, mereka pun bersiap untuk melakukan pencarian. Dibantu oleh para warga bersama aparat, mereka mulai menyisir jalanan, diawali dari rumah Wagiman tentunya, dan meruntut ke selatan, sesuai keterangan para saksi yang terakhir melihat Rukmini. Riuh cahaya api dan senter di malam itu berbondong-bondong mereka menapaki jalanan desa itu. Begitu juga dengan Nyoto dan Mbak Karso yang terlihat ikut meski berada di barisan paling belakang. "Sudahlah, tidak mungkin ketemu malam ini," kata Mbak Karso kepada Nyoto dan sebagian warga yang berada di bagian belakang. "Tidak semua mataiku bisa melihat." Dan memang benar kata Mbak Karso. Setelah sekira hampir 5 jam pencarian, tanda-tanda keberadaan Rukmini dan anaknya tidak juga muncul. Sampai akhirnya sekira pukul 3 dini hari, atas arahan dari pihak kepolisian, mereka pun memutuskan untuk menunda pencarian ini. Wagiman hanya bisa pasrah dan berharap agar anak dan istrinya itu baik-baik saja dan bisa segera pulang. "Sudah, kamu yang tenang.
Saya janji besok kamu akan berkumpul dengan keluargamu lagi. Tapi besok pagi kamu harus datang ke rumah. Kita akan cari bersama, kata Mbah Karso kepada Wagiman di halayak beberapa saat setelah para aparat pulang. Singkat cerita, keesokan harinya para warga sudah berkumpul di depan rumah Pak Care, menunggu pihak kepolisian yang berjanji akan datang pagi ini untuk melakukan pencarian lagi. Mbah Karso yang baru datang bersama Nyoto langsung mengajak orang-orang untuk segera berangkat. Ayo segera berangkat, kata Mbah Karso kepada Wagiman dan orang-orang yang berada di depan rumah Pak Care. Tidak nunggu polisi dulu, Mbah? Tanya para warga kepada Mbah Karso. Tidak usah, itu terlalu lama. Lagi pula saya sudah tahu gambaran tempatnya. Ayo sekarang kita berangkat menuju ke Lembah Gondang, kata Mbah Karso. Kalau memang Rukmini dan anaknya disembunyikan oleh lelembut, harusnya Kalilananglah yang menjadi tujuan mereka saat ini. Namun memang kenyataannya tak ada yang bisa atau berani membantah Mbah Karso. Walau orangnya sedikit kaku, tapi omongannya selalu benar. Dan detik itu juga para warga segera menuju ke Lembah Gondang. Berbondong-bondong mereka berjalan menuju lembah keramat itu dengan pikiran yang masih gamang, terutama Wagiman yang lebih sering diam dan terkesan manut-manut saja. Singkat cerita, sampailah mereka di jalan setapak yang membelah sepetak kebun persil sebagai jalan masuk terdekat menuju Lembah Gondang. Dengan jalan yang kian menanjak yang berarti mereka sudah memasuki wilayah di Lembah Gondang. Di sini Mbah Karso mulai melempar-lemparkan butiran garam, seraya bersiul aneh. Mbah Karso memanggil-manggil nama Rukmini. Rukmini mulio, iki wis tak petuki, ucap Mbah Karso di sepanjang jalan menanjak di lembah tersebut. Hingga sampailah mereka di Watu Pasung, sebuah batu besar berbentuk kerucut yang sekaligus menjadi penanda bahwa mereka sudah berada di bagian tertinggi lembah ini. Wagiman yang sedari tadi berada di barisan paling depan, seketika pandangannya tertuju oleh sesuatu, sebuah benda putih yang tergeletak di sisi semak samping batu besar itu. Dia bergegas berlari meninggalkan rombongan, dan dari jarak yang tidak begitu jauh, Wagiman pun berteriak, Iki rantenge, teriak Wagiman yang ternyata telah menemukan rantang milik istrinya. Orang-orang bergegas menghampiri. Terlihat Wagiman yang wajahnya berubah sedih sampai akhirnya Mbah Karso menyuruh untuk membuka rantang itu. Coba bukalah rantang itu. Dengan gemetar Wagiman membuka rantang itu dan ternyata sudah kosong. Ada sedikit sisa-sisa butiran nasi dan lauk di dalam rantang itu, seperti telah ada yang memakannya. Alhamdulillah, ucap Mbah Karso tiba-tiba. Makanan itu sudah dimakan oleh istrimu, jadi tenang saja, istrimu pasti masih hidup, kata Mbah Karso. Lantas bagaimana dengan anak saya, Mbah? Tanya Wagiman dengan nada yang bergetar. Selamat, anakmu pasti selamat, tapi istrimu harus terlebih dahulu ditemukan. Kalau istrimu sudah ketemu, baru aku bisa melihat di mana anakmu, ucap Mbah Karso seraya menapik Wagiman yang terduduk dengan lemas. Terik mentari menjelang siang mulai menyinari lembah itu, biasnya menerobos di sela-sela pepohonan, dan di sini pencarian pun kembali dimulai. Mbah Karso kini terlihat membakar sabut kelapa dan satu buah kemenyan yang diambil dari sakunya. Sempat terjadi angin kencang dikala kemenyan itu terbakar, dan Mbah Karso pun kini berdiri dengan mimik tak biasa dan matanya yang memerah. Marni Wongso, aku ngerti iki kelakuanmu. Yen kowe orang balik no anak putuku, tau prakabrik raimu, teriak Mbah Karso dengan gahar dan penuh amarah di antara lebatnya angin yang tertiup di lembah itu. Semua orang pun terdiam yang agaknya masih tak paham dengan apa yang Mbah Karso sedang upayakan. Sampai akhirnya di saat angin mulai melandai tenang, samar-samar terdengar suara, Tolong. Begitulah suara yang saat itu terdengar. Wagiman yang sepertinya mengenali suara itu kini tampak menoleh-noleh untuk mencarinya. Wagiman pun berteriak menyaut suara minta tolong itu, sampai akhirnya ada salah satu orang yang melihatnya. Itu, sepertinya di sebelah barat pohon melijo, ucap salah satu warga. Buru-buru semua orang menghampirinya dengan Wagiman yang langsung berlari menuju pohon yang hampir berada di tebing itu.
Wagiman pun langsung memeluk istrinya. Akhirnya Rukmini berhasil ditemukan. Tapi ini belum cukup karena si Nanang kecil tak ada di situ bersama ibunya. Nanang mas, kata Rukmini yang masih terlihat linglung. Di mana Nanang, Dik? Nanang di mana? Ucap Wagiman yang kini sambil menepuk-nepuk pipi istrinya. Namun di sini Mbak Karso menjaganya. Sudah, sekarang bawalah dia pulang terlebih dahulu. Kasihan, dia masih linglung. Pokoknya hari ini Nanang bisa ditemukan, kata Mbak Karso kepada Wagiman. Setelah sejenak mengusap air matanya, Wagiman pun mengajak istrinya untuk bangkit dan beranjak. Ayo mulai, Dek, ucapnya seraya merangkulkan tangan istrinya ke belakang lehernya. Dan setelah itu mereka semua pun pulang meninggalkan lembah itu. Rukmini tampak linglung dan tidak bisa diajak komunikasi sama sekali. Hanya nama Nanang yang keluar dari istri Wagiman itu di sepanjang perjalanan dari lembah hingga sampai ke rumahnya. Singkat cerita, sampailah Rukmini di rumahnya. Tampak bapak dan ibu serta mertuanya yang sudah menunggu kedatangannya sedari tadi. Begitu juga dengan Pak Lurah dan perangkatnya bersama para warga yang tentu ingin mengetahui keadaan Rukmini. Rukmini yang terlihat kotor dan lusuh pun segera dibersihkan dan direbahkan di dalam kamarnya. Tampak kini ibunya, yakni mertuanya Wagiman, tengah menyuapinya seraya memintanya untuk mengingat nama Tuhan. Tentu masih timbul pertanyaan di manakah si kecil Nanang, mengapa yang ditemukan hanya Rukmini saja. Berkali-kali mereka mencoba bertanya, namun masih seperti tadi, Rukmini linglung dan tak bisa diajak untuk berkomunikasi. Terkadang dia diam dan tiba-tiba mendadak menangis memanggil-manggil nama anaknya. Sampai akhirnya Mbak Karso datang, membawa kendi kecil dan memberikan airnya untuk diminumkan kepada Rukmini. Ini dombeki, agar pikirannya segera kembali, kata Mbak Karso kepada Wagiman, seraya menyodorkan kendi kecil berisi air itu. Rukmini pun meminum beberapa teguk air yang dibawakan oleh Mbak Karso. Sampai akhirnya, tak selang beberapa lama setelah ia meminum air itu, Rukmini pun mulai memuntahkan cairan hitam, yang diikuti oleh kesadarannya yang mendadak pulih beberapa menit kemudian. Mas, ucap Rukmini pertama kali yang langsung memeluk Wagiman dan menangis sejadi-jadinya. Nanang dibawa lari oleh wanita berbaju putih, Mas, ketika aku melewati lembah Gondang, kata Rukmini dengan tangisnya kini tidak terbendung. Semua orang mencoba menenangkannya, sampai akhirnya setelah dia mulai terkendali, perlahan dia menceritakan apa yang terjadi waktu itu. Semua terjadi di luar nalar. Siang itu di Watu Pasung, setelah Rukmini melihat tangan keriput mencengkeramnya, dia sempat tidak sadarkan diri dan kembali terbangun dalam keadaan langit yang sudah berubah gelap. Lembah yang dia lewati di siang hari itu menjadi malam hari hanya dalam satu kedipan mata saja. Mengapa hanya dalam satu kedipan mata saja? Karena saat itu setelah sadar dari pingsannya, Rukmini sempat menyentuh rantang yang tadi dibawanya, masih terasa hangat. Itu menandakan ada jeda yang tidak begitu lama, mengingat dia memang mengambil sayur itu langsung dari tungku yang tentu masih terhangatkan oleh arang yang membara dari tungku itu. Kala itu, Nanang juga masih berada dalam gendongan, masih tertidur pula seperti tadi. Meski waktu itu posisinya sudah berubah menyamping, yang mungkin diakibatkan oleh dia yang sempat roboh. Sampai akhirnya tiba-tiba datanglah seorang wanita berbaju putih dengan wajah yang aneh, menarik Nanang beserta selendangnya dari gendongan Rukmini dan berlari pergi meninggalkannya. Semuanya terjadi begitu cepat. Baru setelah itu Rukmini yang sudah benar-benar sadar dan melihat anaknya dibawa lari langsung mengejarnya. Rukmini sempat mengambil sabit yang dia sandarkan di sisi Watu Pasung dan segera berlari menuju arah di mana wanita yang membawa anaknya itu pergi. Entah beberapa kali dan berapa lama Rukmini berlari untuk mengejar sosok wanita yang membawa anaknya itu. Yang jelas pelariannya seperti berputar-putar di daerah itu dan selalu kembali lagi di Watu Pasung. Bersamaan dengan itu, keringat dingin mulai keluar. Tubuh Rukmini gemetar karena memang hari ini dia belum sempat makan. Akhirnya di tengah keadaan yang kacau itu, dia mencoba untuk menalarkan pikirannya. Aku masih ingin bertemu anak dan suamiku. Jangan sampai aku mati di sini. Batinnya seraya membuka rantang dan memakan bekal yang dia bawa untuk suaminya.
Sampai akhirnya setelah dia cukup menjernihkan pikirannya, dia pun memutuskan untuk istirahat. Dan dalam ketidakmasuk akalan ini, Rukmini mencoba untuk tidur, berharap dia akan bangun di esok hari dan akan pulang mencari bantuan ketika langit sudah terang. Tapi dalam 2 hari 1 malam dia berada di lembah itu. Nyatanya menurut ceritanya, Rukmini tak pernah bertemu matahari. Dia yang mencoba keluar dari lembah itu pun serasa terjebak, karena kemanapun dia berjalan dia selalu kembali di Watu Pasung. Hingga akhirnya dia ditemukan siang tadi. Dan kembali keadaan Rukmini sekarang. Alhamdulillah kesadarannya sudah sepenuhnya pulih. Beruntung dia masih bisa ditemukan. Namun itu tidak serta-merta membuat keluarganya lega dan gembira, karena masih ada si kecil Nanang yang masih belum ditemukan. Terus bagaimana dengan anak saya, Mbah? Bagaimana? Masih bisa ditolong kan? Tangis Wagiman memegang tangan Mbah Karso yang juga berada di dalam kamar itu. Sudah, kamu yang tenang. Marni Wongso itu memang dari dulu sayang dengan anak kecil, jadi dia tidak akan tega. Dan pokoknya hari ini harus segera ketemu, kata Mbah Karso memegang pundak Wagiman. Tapi itu benar kan, Mbah? Benar kan? Saya minta tolong dengan sangat, Mbah. Iyo, percaya karo aku, jawab Mbah Karso. Mendengar kata-kata Mbah Karso barusan, setidaknya pihak keluarga pun agaknya masih merasa punya harapan. Hingga pembicaraan itu pun terpotong oleh suara kendaraan yang terdengar di depan rumah Wagiman yang masih ramai dengan para warga. Itu adalah para aparat kepolisian yang harusnya datang pagi tadi. Namun mengapa bisa-bisanya mereka baru saja tiba di jam yang zuhur saja sudah terlewat 1 jam. Itu saja setelah diberitahu oleh Pak Cari yang datang ke kantor polisi dan mengatakan 1 korban sudah ditemukan. 2 orang perwakilan dari pihak yang berwenang pun akhirnya masuk menyalami pihak keluarga dan mulai menanyakan bagaimana keadaannya saat ini. Dan di sini sepertinya Mbah Karso agak merasa kesal dan mulai sedikit menyindirnya. Sebenarnya kalian itu kalau masuk kerja jam berapa? Kok bisa-bisanya jam segini baru datang? Apa saking banyaknya pekerjaanmu? Kata Mbah Karso dengan tegas dan menohok. Mendengar kata-kata dari Mbah Karso, pihak aparat terlihat gelagapan dan berdalih bahwa di polsek setempat masih kekurangan anggota dan harus menunggu bantuan dari pusat untuk melakukan pencarian yang mumpuni. Mbah Karso hanya menganggukkan kepalanya saja mendengar penjelasan itu, seraya berjalan keluar dan mempersilahkan pihak aparat itu untuk memeriksa keadaan Rukmini. Di luar, Mbah Karso dihampiri oleh para warga yang kini mulai banyak mengajukan pertanyaan seputar semua ini. Yo karena kali lanang diperbaiki, Marni Wongso lelembut penunggu pohon trembesi di atas kali lanang itu menjadi marah. Rumahnya merasa diobrak-abrik, terang Mbah Karso kepada para warga. Lantas kapan dan di mana pencarian Nanang akan dimulai? Menurut Nalar, harusnya pencarian dilakukan saat ini juga dan tentu akan terpusat di Lembah Gondang, sesuai dengan di mana Rukmini ditemukan. Namun di sini Mbah Karso justru mengatakan sebaliknya dan akan memulai pencarian malam ini di Kalilanang. Nanti malam kumpulkan orang-orang untuk menjaga rumah Wagiman dan saya meminta 9 orang saja untuk ikut saya menjemput Nanang di Kalilanang, jelas Mbah Karso kepada warga. Ya sudah, saya pulang dulu, mau mandi dulu. Jangan lupa nanti malam kita semua berkumpul di sini, ucap Mbah Karso seraya berjalan meninggalkan rumah Wagiman. Singkatnya perwakilan aparat yang sepertinya sudah selesai memeriksa keadaan Rukmini pun akhirnya keluar dan langsung memberi komando untuk melaksanakan pencarian Nanang saat ini juga di Lembah Gondang. Para warga yang sebenarnya lebih percaya dengan Mbah Karso pun tampak diam dan bimbang karena diminta juga oleh pihak kepolisian untuk membantu pencarian ini dimulai dari Lembah Gondang. Namun mereka semua tak berani menyangganya ataupun mengarahkan pihak yang berwenang itu untuk memindahkan lokasi pencarian ke Kalilanang karena tidak masuk akal juga mengingat Lembah Gondang berada di bagian paling selatan desa, sedangkan Kalilanang berada di bagian utara. Hingga akhirnya sebagian warga yang merasa tak enak dengan pihak kepolisian pun ikut melakukan pencarian di Lembah Gondang. Dan mungkin memang betul yang dikatakan oleh Mbah Karso, karena pencarian yang dilakukan di lembah itu hingga pukul 8 malam nihil tidak membuahkan hasil.
Sudah Pak, sudahi saja pencarian ini. Ini sampai lebaran kucing pun tidak bakalan ketemu. Serahkan saja pada warga. Kita akan menggunakan cara lama, seperti tadi ketika warga menemukan Mbak Rukmini, kata para warga yang sudah lelah berbasa-basi dalam pencarian tersebut. Singkatnya, tim pencarian dari kepolisian dan sebagian warga yang ikut di lembah itu pun akhirnya kembali ke rumah Wagiman dan berkumpul di sana. Di rumah itu kini tampak Bakarso sedang mempersiapkan 9 orang termasuk dirinya. Seperti yang sudah direncanakan tadi siang, mereka semua dipilih untuk membantu Bakarso melakukan pencarian ke Kalilanang. Namun sempat terjadi sedikit drama ketika Wagiman ingin memaksa ikut dalam pencarian tersebut. Wajar saja karena sebagai seorang ayah dia tentu ingin ikut menyelamatkan anaknya. Namun dengan tegas Bakarso tidak mengizinkannya karena menurut Bakarso di sana, di tempat sekarang anaknya itu disembunyikan, dibutuhkan orang dengan emosi yang stabil. Singkat cerita, setelah doa dan zikir bersama, 9 orang itu pun berangkat menuju ke Kalilanang. Dan waktu itu sekira hampir tengah malam. Teruslah berzikir yo, jangan berhenti bila kami belum pulang membawa Nanang kembali, kata Bakarso seraya beranjak dari rumah Wagiman. 9 orang itu berjalan menuju utara desa dengan obornya masing-masing, menghampiri Marni Wongso di Kalilanang untuk menjemput si Nanang yang telah disembunyikan. Bakarso berada di depan membawa bejana kecil yang berisi garam kasar dengan indera pengecapnya yang tidak henti berzikir. Dan sampailah mereka di jalan menurun yang sedikit terjal, membuat mereka harus berhati-hati menuruni jalan batu yang cukup licin itu. Dan kini tampaklah sebuah pohon trambesi, pohon besar yang memayungi sebuah kamar mandi umum tua yang akrab disebut dengan Kalilanang itu. Dengan sedikit menyingkirkan pecahan batu bata yang agak berserak, Bakarso memberikan perintah agar semua orang segera berduduk sila. Hayo semuanya duduk bersila, jangan lari dan jangan bertindak bila belum saya perintah, kata Bakarso kepada semua orang yang ikut dengannya itu. Dan ritual pun dimulai, hampir mirip seperti apa yang dilakukannya di Lembah Gondang. Bakarso mulai mengeluarkan sabut kelapa dan 1 buah kemenyan dari sakunya, yang lalu dia bakar, seraya mengucapkan mantra-mantra berbahasa Jawa Kawi. Dan seperti siang tadi juga, seiring kemenyan yang sedang terbakar, angin pun bertiup dengan kencang dan mengombang-ambingkan daun pepohonan dan menimbulkan hawa yang cukup mengganggu. Hingga akhirnya muncullah satu pertanda diawali dengan suara pekik tawa seorang wanita. Terdengar di antara angin kencang tersebut, membuat orang yang berada di belakang Bakarso serentak menundukkan kepalanya. Bakarso yang semula duduk kini segera berdiri setelah mendengar suara tersebut. Seraya memegangi bejana kecilnya dan melihat ke atas, Bakarso pun mulai berbicara. Marni Wongso, Marni Wongso, balik no bocah kuwi dudu akmu, teriak Bakarso di antara suara tawa yang masih terdengar. Bakarso pun mulai mengambil garam kasar dari bejananya dan melemparkannya ke langit-langit, di mana sosok Marni Wongso itu ternyata tengah berdiri di antara batang pohon trambesi yang ada di depan mereka sambil masih tertawa. Bakarso kembali lagi melempar garam yang kali ini sepertinya tepat mengenai tubuh dari sosok Marni Wongso tersebut. Sekejap suara pekik tawa itu berubah menjadi teriakan dan erangan yang membuat 8 orang di belakang Bakarso yang semula bersila tampak terperanjat dan melihat ke atas. Semua orang di belakang Mbak Sukri terkejut saat melihat wujud asli Marni Wongso yang mirip kuntilanak, berbaju putih namun dengan tinggi yang tidak wajar. Lek Sukri, salah seorang dari rombongan itu tampak ketakutan dan seperti ingin berlari, namun untung saja tangannya segera diraih oleh Pak Sobari, salah seorang yang juga ada di tempat tersebut. Ojo mlayu, Lek, kata Pak Sobari seraya sigap memegang tangan Lek Sukri yang ketakutan. Bakarso terlihat kehilangan konsentrasi dan menoleh ke arah orang-orang yang ada di belakangnya. Tenang, tenang, ucap Bakarso di antara teriakan dan erangan si Marni Wongso tersebut. Pak, opo iku Pak? Kata Nyoto, anak Bakarso yang ternyata juga ikut dalam ritual itu. Sudah, kowe menang dingin, jawab Bakarso bersamaan teriakan Marni Wongso yang mulai melirih berubah menjadi tangisan.
Suasana masih mencekam dengan tangisan Marni Wongso yang kini terdengar oleh 9 orang di area Kali Lanang tersebut. Entah garam apa yang dilempar oleh Mbak Karso sehingga membuat Marni Wongso tampak merintih kesakitan. Dan untuk kesekian kalinya, Mbak Karso kembali berbicara dengan kepalanya yang masih menghadap ke atas, memandang tajam sosok kuntilanak berbadan besar yang tengah menangis tersebut. Piye isi areng ngeyel pora, kowe biyen wis tak luwih kemakoning belik iki. Saben Selasa kliwon yo tak sajeni. Nanging kowe kok malah rumangsa nguasani panggonan iki. Belik iki kinggone kabeh, warga desa kene. Wong media apik-apik iki ben iso tetep tinggo kok malah diangel-angeli. Malah saiki kowe arep jupo lan nyilakani bocah saka desa kene. Wis saiki paleno bocah kuwi. Ucap Mbak Karso dengan gaya ketusnya memarahi si Marni Wongso yang masih menangis itu. Marni Wongso masih terus saja merintih setelah mendengar kata-kata dari Mbak Karso. Beliau yang tampaknya menunggu jawaban dari si Marni, sempat-sempatnya menyalakan sebatang rokok dan menawarinya kepada orang-orang yang kini tengah meringkuk dan saling berpelukan di belakang Mbak Karso. Krokok, toleh Mbak Karso sejenak kepada 8 orang di belakangnya tersebut. Hingga akhirnya setelah beberapa isapan Mbak Karso menunggu jawaban, dia pun kembali marah-marah. Cukup lucu sebenarnya, seorang manusia yang memarahi lelembut sampai takut dan menangis. Kamu itu sebenarnya mendengarkan apa tidak? Memang babi. Kalau kamu menghargai saya juga akan menghargai dirimu. Dikasih hati malah minta tai. Sekali lagi aku bicara, kembalikan anak itu. Kalau tidak akan kurobohkan pohon ini, dan aku tidak peduli. Kata Mbak Karso yang seketika membuat rintihan Marni Wongso sedikit meninggi. Sampai akhirnya di antara rintihan dan suara gaduh di atas pohon itu, terdengar tangis seorang bocah. Ya, bocah itu adalah si Nanang. Mbak Karso sigap langsung meminta 8 orang di belakangnya itu untuk segera mendekat ke mulut kolam. Cepat mudhun neng kola, kata Mbak Karso memberi komando dan segera 8 orang itu buru-buru menuruni tangga. Namun belum selesai dan sampai mereka di bibir kolam, tiba-tiba saja seorang bocah terlempar dari atas pohon trambesi dan terjebur ke dalam kolam Kali Lanang yang sedalam kurang dari 1 meter itu. Mbak Karso masih berada di atas, sedangkan 8 orang yang kini sudah di dekat kolam sempat merasa kebingungan. Sampai akhirnya Ustadz Sukar, salah satu dari orang itu, sigap menjeburkan dirinya ke kolam dan mengangkat Nanang yang hampir tenggelam. Suasana seketika menjadi tidak bisa dijelaskan ketika suara batuk terdengar dari mulut si kecil Nanang yang sudah membiru itu. Bahkan dia pun berteriak menangis ketika digendong menaiki tangga kolam. Ayo cepat balik, ucap Mbak Karso menyambutnya di tangga atas seraya mengambil Nanang dari gendongan Ustaz Sukar. Dan mereka pun mulai berjalan ke selatan menuju arah pulang dengan membawa Nanang. 9 orang berjalan pulang dari Kali Lanang dengan 1 anak bocah, yaitu Nanang yang telah berhasil terselamatkan dari kuasa Marni Wongso. Langkah mereka begitu terburu karena Nanang yang kini sedang dalam gendongan Mbak Karso itu keadaannya basah kuyup setelah tadi sempat terjebur di kolam sendang. Sampai akhirnya sampailah 9 orang itu di rumah Wagiman yang langsung disambut syukur dan tangis oleh pihak keluarga dan para warga yang juga menunggu. Begitu juga dengan Pak Polisi yang terlihat kebingungan sekaligus keheranan melihat kedatangan Mbak Karso dan kawan-kawan yang telah membawa Nanang. Alhamdulillah, teriak Wagiman sambil berlari menghampiri Nanang yang masih digendong Mbak Karso. Terima kasih Mbak, terima kasih, kata Wagiman kepada Mbak Karso dengan sangat haru. Iyo, podo-podo, semua itu kuasa dari Tuhan Yang Maha Agung, jawab Mbak Karso. Si kecil Nanang pun diserahkan kepada Wagiman dan diarahkan agar tubuh hingga lehernya dipendam terlebih dahulu dengan beras dengan cara dimasukkan ke dalam kentong. Entah apa maksudnya, tapi kata Mbak Karso ini penting untuk menghilangkan bau-bau Marni Wongso yang mungkin masih melekat di tubuh Nanang. Waduh, kalau kentong berasnya sih saya punya Mbah, tapi berasnya tidak sebanyak itu, jawab Wagiman hingga Mbak Karso pun menyuruh untuk mengambil beras di rumahnya saja. Walah, yo wis, sana ambil beras 1 karung di rumah saya. Sana toh kamu yang ambil, kata Mbak Karso menyuruh Nyoto anaknya untuk mengambil beras di rumah. Iya Pak, siap.
Ayo paman, saya ditemani. Kepalaku masih pusing ini, kepikiran demi di kali lanang tadi, kata Nyoto yang kini mengajak Lek Sukri untuk mengambil beras di rumahnya. Singkat cerita, jam sudah menunjukkan hampir pukul 2 dini hari. Dipendamlah Nanang dalam gentong berisi beras itu, dalam keadaan bugil setelah selesai diseka dengan air hangat malam itu. Nanang tampak tenang dan bahkan tertidur dengan pulas. Wajar saja, mungkin dia sangat lelah setelah melalui semua ini. Setelah itu Mbak Karso pun meminta Ustadz Sukar untuk mendekat dan membacakan sebuah doa. Sini Nak Sukar, tolong bacakan ayat kursi 7 kali yo. Saya akan memegangi anak ini, kata Mbak Karso kepada Ustadz Sukar. Ustadz Sukar yang sebenarnya bajunya masih agak basah karena tadi sempat nyemplung, tidak menolak perintah dari Mbak Karso. Ustadz Sukar pun mendekat dan sedikit mengusap-ngusap bajunya yang masih basah itu. Dan Ustadz Sukar pun mulai membaca doa dengan lantang dan khusyuk disaksikan oleh keluarga, beberapa warga dan perwakilan aparat yang masih berada di situ. Sampai akhirnya doa pun selesai, Nanang kembali diangkat, dipakaikan baju dan dibaringkan di kamarnya bersama Rukmini ibunya. Dan di sini Mbak Karso pun mempersilahkan pihak medis dari kepolisian untuk memeriksa kesehatan si Nanang. Sudah, sekarang giliran sampean Pak. Anda para medis dari kepolisian toh. Itu anaknya diperiksa dulu. Sudah 2 hari 2 malam diterpangin malam, kata Mbak Karso sedikit bercanda, seraya memegangi pundak Pak Mantri Polisi. Nanang pun kemudian diperiksa dan diberikan penanganan medis, bersamaan dengan para warga yang mulai membubarkan diri dan pulang ke rumahnya masing-masing. Hingga singkatnya, malam pun berganti pagi. Desa Duku Atas yang sudah 2 malam ini dilanda keresahan pun kini kembali tenang, dengan kabar berhasil ditemukannya Nanang semalam. Sementara di suatu tempat, tampak Lek Sukri dengan cekung matanya yang hitam tengah sarapan bubur di tempat Bok Tun, penjajah bubur pagi di desa ini. Ternyata semalaman dia tidak tidur, terbayang wujud Marni Wongso di Kalilanang. Dia yang termasuk dalam 9 orang terpilih itu. Tentu kini ceritanya tengah ditunggu-tunggu oleh para warga yang juga tengah bersantap di kedai itu. Mbak Karso memang gila, tidak ada takutnya sama sekali. Masa demit penguasa Kalilanang itu dimarahi habis-habisan sampai nangis, cerita Lek Sukri sambil menyuap bubur sayurnya yang hampir habis itu. Lek Sukri tampak asik menceritakan kejadian semalam. Tutur katanya yang lucu, tak hayal membuat gelak tawa di kedai Mbok Tun itu. Sudahlah, kalau kalian lihat sendiri pasti kalian berak di celana. Lagian kenapa yo? Bisa-bisa nih Mbak Karso milih saya ikut ke sana, padahal semua orang di desa ini juga tahu kalau saya ini orangnya penakut, kata Lek Sukri. Hingga di antara keriuhan itu, Mbok Tun yang sedari tadi juga memperhatikan kini pun ikut berbicara. Nek wis ngono to pembangunan Kalilanang kaya apa bakal diteruske yo? Bukankah sudah dibongkar-bongkar to itu? Kata Mbok Tun menyela di antara tawa di kedainya itu. Sejenak semua orang terdiam dan berpikir setelah mendengar kata-kata dari Mbok Tun barusan. Benar juga ya, apakah tidak apa-apa jika pembangunan itu diteruskan, mengingat apa yang telah terjadi di Kalilanang. Lucunya Mbok Tun yang mempertanyakan, Mbok Tun juga yang kini malah menjawab. Tapi kalau melihat wataknya Karso Tarmin, tetap saja pembangunan itu diteruskan. Saya hafal betul, apalagi kalau cuma gara-gara hantu. Tak mungkin dia mundur. Masih ingatkah kalian dulu? Parmin, anak RT Selatan yang kerasukan dedemit penguasa Lembah Gondang, yang mau minta tumbal nyawa. Didatangkan kiai dari mana-mana tidak bisa sembuh. Tapi setelah didatangi oleh Mbah Karso, cuma dikasih telur kampung. Dan setelah itu malah sembuh. Ungkap Bok Tun menceritakan kejadian silam yang juga pernah terjadi di desa ini. Pembicaraan pun terdengar semakin menarik meski kerap kali diselingi oleh gelak tawa dari orang-orang di kedai pagi itu, menyiratkan sebuah keadaan bahwa desa ini akan baik-baik saja. Di sisi lain, entah dengan alasan apapun, memang pembangunan Kalilanang harus tetap diteruskan. Selain karena bahan bangunan yang sudah terlanjur turun dari kelurahan, di tahun-tahun itu, tidak semua warga memiliki kamar mandi sendiri. Bahkan untuk buang hajat saja masih banyak orang-orang yang melakukannya di selokan ataupun di kebun. Jadi pembangunan Kalilanang itu tentu cukup penting karena akan ada banyak perluasan, termasuk penambahan WC umum untuk kebutuhan para warga. Kembali ke cerita,
Singkat cerita, sudah 3 hari berlalu, dihitung sejak kembalinya Nanang dari alam Marni Wongso. Semua berjalan baik-baik saja. Sampai hari ini tak ada lagi kejadian yang membuat heboh desa Duku Atas ini. Sementara di siang yang terik itu, tampak Pak Lurah dan Pak Care tengah berada di rumah Mbak Karso. Mereka sepertinya sedang sowan ke rumah sesepuh desa itu untuk menyampaikan sesuatu. Nyatanya kejadian yang menimpa Rukmini dan anaknya sedikit banyak membuat Pak Lurah khawatir. Apalagi perihal Kalilanang yang menjadi pemicunya, membuat Pak Lurah sedikit mempunyai beban, mengingat beliau adalah inisiator dari renovasi kamar mandi umum di tempat itu. Terus ini sebaiknya bagaimana ya Mbah? Mau diteruskan apa tidak? Tanya Pak Lurah kepada Mbak Karso, membahas perihal pemugaran Kalilanang. Yo tetap diteruske. Gila po, dari pertama kan aku udah ngomong. Ini demi kepentingan masyarakat Mas Lurah. Jangan takut, saya yang akan bertanggung jawab. Kita itu manusia, derajatnya lebih tinggi daripada setan. Ucap Mbak Karso menjawab kekhawatiran Pak Lurah. Ya sudah kalau begitu. Pokoknya perihal masalah seperti ini, saya minta tolong dengan sangat Mbah sama jenengan. Terus ini mau dimulai kapan lagi renovasi Kalilanang itu Mbah? Yo aku ngono, terserah warga wae Mas Lurah. Kapan podo lego nek iyo yo sak cepete. Wong yo salah arek dinggo bareng-bareng. Apa mengko ben dikumpulke Pak Care dhisik ben ono kesepakatan? Kata Mbak Karso kepada kepala desa yang umurnya hampir seumuran dengan anaknya tersebut. Perbincangan pun berlanjut cukup panjang yang berisi inti juga basa-basi di antara mereka. Sampai tak terasa, azan asar terdengar. Pak Lurah dan Pak Care yang sekiranya sudah cukup mendapatkan jawaban dan gambaran yang jelas dari Mbak Karso. Akhirnya mereka pun segera berpamitan. Sebenarnya cukup wajar bila Pak Lurah ini sedikit khawatir untuk melangkah. Karena baru kurang dari 1 tahun saja dia menjabat. Dia dihadapkan dengan hal aneh seperti ini. Mungkin dia tidak mau bila kebijakan yang bertujuan baik ini justru akan menimbulkan masalah di desa ini. Singkatnya, selang harinya, hasil pertemuan dengan Mbak Karso itu pun segera dirapatkan oleh Pak Care bersama para warga yang kini dikumpulkan di balai desa dengan tema perihal kelanjutan pembangunan Kalilanang tentunya. Dan seperti yang kita semua kira, pasti akan terjadi silang pendapat antara para warga. Ada yang ingin perbaikan segera dilanjutkan, ada pula yang meminta ini agar ditunda terlebih dahulu, mengingat kejadian di Kalilanang yang menimpa keluarga Pak Wagiman tempo hari itu, yang masih segar diingatan mereka. Jangan buru-buru lah, biar adem dulu suasananya, ucap sebagian warga yang meminta perbaikan itu ditunda terlebih dahulu. Namun tak sedikit pula para warga yang meminta agar semua ini dipercepat dengan alasan karena sudah seminggu ini Kalilanang tidak bisa digunakan karena sudah terlanjur dibongkar. Hingga akhirnya setelah perdebatan yang cukup panjang, diambillah jalan tengah, yaitu 10 hari lagi perbaikan Kalilanang akan dimulai lanjut kembali. Singkat cerita, tibalah 10 hari kemudian pemugaran Kalilanang kembali dilanjutkan. Semua berjalan lancar tanpa halangan, bahkan berkat gotong royong seluruh warga desa Duku Atas ini. Dalam waktu kurang dari 1 minggu saja, perbaikan sudah mencapai tahap akhir. Hingga tepat di 10/11 harinya, perbaikan dan renovasi Kalilanang itu pun benar-benar telah selesai. Semua warga Duku Atas tentu merasa senang. Akhirnya kini mereka mempunyai bilik mandi umum yang bagus dan ditambah dengan 4 deret WC umum untuk kebanyakan warga yang tak punya tempat mandi dan sering buang aja di kebun atau di selokan. Ini tentu merupakan sebuah solusi yang bermanfaat. Tak lupa juga setelah perbaikan itu selesai, diadakan acara tasyukuran dengan tumpengan sebagai ungkapan rasa syukur dari warga atas hajat desa yang telah terselesaikan. Hari pun silih berganti dengan wajar dan tentram. Sepertinya penduduk desa sudah dibuat lupa oleh kesibukannya di musim panen tahun ini. Hingga hari naas pun terjadi, hari di mana kegelapan yang sudah tertahan dan tertutup dengan rapat akan terbuka. Kala itu, di siang yang cukup terik dikala para warga tampak sibuk menjemur padi di depan rumahnya masing-masing, terlihat Sasongko, cucu Mbah Karso yang berjalan tergopoh-gopoh menyusuri jalan desa. "Mbah Kakung pingsan di sumur, Mbah Kakung pingsan di sumur," kata Sasongko kepada setiap orang yang ditemuinya.
Lek Sukri yang tengah menjemur padi pun segera mencegat Sasongko yang kala itu melewati jalan depan rumahnya. Onopo Le, onopo? Tanya Lek Sukri kepada Sasongko. Mbah Kakung ambruk paman, tolong, jawab Sasongko dengan gelagapan. Para warga yang mendengar itu dengan segera menuju rumah Mbah Karso untuk memeriksa keadaannya. Terlihat di sana, Nyoto anak Mbah Karso sekaligus ayah dari Sasongko tampak duduk kebingungan di samping tubuh Mbah Karso yang terbaring. Nyoto yang melihat para warga yang masuk pun hanya menatap dan berisyarat dengan menggelengkan kepalanya seakan ada sesuatu yang sudah terlanjur terjadi. Iya, Mbah Karso meninggal. Beliau yang menurut Nyoto kala itu hendak mengambil wudhu di sumurnya, diduga jatuh dan kepalanya terbentur. Dan baru diketahui oleh Nyoto sekira 1 jam kemudian. Setelah dia merasa janggal mengapa bapaknya itu tidak merespon panggilan darinya. Bapak udah saya larang jangan sering-sering berwudu, apalagi di sumur belakang. Soalnya di sana itu tanahnya licin, kata Nyoto kala itu menjelaskan kepada warga. Mbah Karso memang dikenal sebagai orang yang tidak pernah batal dari wudhunya. Beliau selalu berwudhu walau itu sebelum atau setelah sholat. Mungkin ini juga yang menjadi alasan mengapa kemampuan spiritual beliau begitu kuat dan berani. Tapi dengan kejadian ini, semua tentu tidak menyangka bahwa hal ini akan berbalik menjadi petaka baginya. Hari itu juga, warga pun sigap bersiap mengurus semua ini. Kabar duka dengan cepat disebarluaskan, tenda juga tampak sudah didirikan. Dengan sebagian warga yang kini tengah berada di pemakaman untuk menggali liang tepat di samping pusara Mbak Darmi, istri dari Mbah Karso yang sudah meninggal 5 tahun yang lalu. Semua berjalan dengan lancar hingga sekira pukul 4 sore, Mbah Karso pun dimakamkan dan masa berkabung pun dimulai. Kematian Mbah Karso ini tentu sangat mengagetkan, mengingat sehari sebelumnya orang-orang masih melihat Mbah Karso menanam rumput gajah di pinggir selokan depan rumahnya. Tapi takdir orang siapa yang tahu, yang jelas semua manusia pasti akan menemui akhirnya, entah kapan dan bagaimana caranya. Malam itu, ramai orang di rumah Mbah Karso. Selepas acara tahlilan, masih banyak warga yang tak beranjak pulang dan memilih untuk melekan di rumah sang sesepuh desa itu. Di bawah tenda depan rumah Mbah Karso, orang-orang berkumpul saling mengobrol untuk membunuh waktu. Sementara di dalam Nyoto dan Surti, istrinya, tampak tengah menunggui Sasongko yang murung. Dia adalah satu-satunya yang tampak paling terpukul dengan kepergian Mbah Karso. Kemudian tiba-tiba Sasongko mengajak ibunya untuk mengantarnya ke sumur untuk buang air kecil. Surti sang ibu pun bangkit dan mengantar anaknya itu ke sumur belakang rumah, seraya memegang lentera. Surti mengawasi dari jarak kurang kejauhan. "Jangan ditinggal loh Bu," kata Sasongko sambil menoleh. "Halah, ya ndak mungkin toh ditinggal," jawab Surti seraya memandangi langit yang tengah purnama itu. Hingga tiba-tiba bau bagai tercium olehnya. Surti yang memang penakut pun segera menyuruh Sasongko untuk cepat. "Ayo nah, sudah belum?" kata Surti seraya terus mengawasi sekitarnya tanpa memperhatikan anaknya itu. Sasongko yang sudah selesai pun kini mulai berjalan di belakang ibunya dengan sang ibu yang tampak tergesa dan tidak menoleh. "Pelan-pelan toh Bu, gelap," ucap Sasongko yang berjalan di belakang ibunya. Hingga tiba-tiba langkah Sasongko pun terhenti dan terdengar suara mengadu dan juga minta tolong dari Sasongko. Sang ibu yang mendengar itu tentu spontan menoleh dan disinilah pemandangan yang tidak biasa dilihat olehnya. Sasongko tampak berdiri dan menangis dengan sosok yang kini dilihat oleh Surti duduk di antara pundak anaknya itu. "Tolong Bu, tolong," kata Sasongko yang masih berdiri dengan pelan dan terisak. Sepertinya dia sadar ada sosok yang tengah menduduki tengkuknya itu. "Siapa kamu?" ucap Surti dengan gemetar. Sosok itu berambut panjang dengan tangan bercakar yang menyilang di dada anaknya itu. Sosok itu tidak menjawab dan malah mengeluarkan suara pekik tawa yang sangat parau dan memekakan telinga. Hingga saat itu Surti yang sudah tak tahan pun berteriak sambil meraih tangan Sasongko dan menyeretnya. Hingga suaranya itu terdengar oleh Nyoto dan para warga yang berada di depan rumah. "Opo kai?" kata orang-orang yang kini segera masuk untuk memeriksa. Begitu juga dengan Nyoto yang langsung keluar dari kamar dan berlari ke arah belakang rumah.
dan tampaklah di bibir pintu dapur, Surti yang sudah berada di lantai berusaha merayap masuk dengan tangannya yang terlihat memegang Sasongko yang juga terjatuh. Sasongko pun berucap meminta tolong dengan sangat lirih yang kini sebelah kakinya tampak terbakar oleh api dari lentera yang mungkin tadi terjatuh dari genggaman ibunya. Warga buru-buru menyeret dan mengangkat Surti masuk, sementara Nyoto kini tampak berusaha memadamkan api yang membakar sebelah kaki Sasongko dengan tepukan dari peci yang dipakainya. Untung saja api yang membakar kaki Sasongko dengan cepat bisa dipadamkan, walau dengan keadaan Sasongko yang kini tidak sadarkan diri. Sasongko dan Surti pun kini dibaringkan di ruang tengah dengan Surti yang masih menangis dan Sasongko yang belum sadar. Ada apa sih Bu? Kenapa sampai seperti ini? Tanya Nyoto kepada istrinya. Sasongko Pak, Sasongko, kata Surti yang masih belum bisa menjelaskan. Sasongko kenapa? Sasongko kenapa toh Bune? Tanya Nyoto kembali. Surti tambah sangat syok, tubuhnya gemetar. Lidahnya seperti mendadak keluh ketika dia berusaha berbicara. Hingga setelah diberikan segelas air, perlahan dia pun mulai sedikit tenang dan akhirnya mulai bercerita. Aku tadi di belakang melihat hantu di pikulan Sasongko Pak. Perempuan berbaju putih, rambutnya panjang menutupi wajahnya, ujar Surti di salah satu penjelasannya. Nyoto yang mendengar itu pun spontan menoleh dan berkata, "Malam ini tolong temani saya ya, jangan pada pulang semua," kata Nyoto kepada para warga yang berada di ruangan itu. Semua orang tentu tercengang mendengar penjelasan dari Surti barusan, dan seketika mereka semua seperti memikirkan hal yang sama. Iya, Marni Wongso. Apakah sosok yang baru saja diceritakan oleh Surti itu adalah Marni Wongso? Waduh, celaka iki, kata Le Sukri pelan dan membisik di tengah-tengah orang yang berada di ruangan itu. Suasana malam itu pun berubah menjadi aneh. Sebuah orang tampak termangu. Terlihat jelas raut ketakutan di wajah-wajah mereka. Dan sekali lagi, Nyoto meminta semua orang agar tidak pulang malam ini. "Ojo do mulio, tolong aku kancani," ucap Nyoto sekali lagi. Hingga di malam itu pun berlalu tanpa satu orang pun yang pulang ke rumah masing-masing. Beruntung rumah Mbak Karso ini luas sehingga bisa menampung mereka semua yang malam itu tidur di atas tikar yang tergelar di ruang depan. Subuh pun menjelang. Bersamaan orang-orang yang kini berjalan pulang dari rumah Mbak Karso. Wajah-wajahnya tampak lesu memikirkan sesuatu, terutama 7 orang yang tempo hari ikut bersama Mbak Karso melakukan penjemputan anak Wagiman di Kali Lanang. Kini rautnya tampak gelisah, memikirkan kesaksian Surti mantu Mbak Karso semalam. "Wah, ciloko iki, kalau Marni sekarang menjadi berani lagi mengganggu desa ini," kata Mas Panggi, salah satu dari 7 orang tersebut yang sepulang dari rumah Mbak Karso. "Semoga saja bukan Marni yang dilihat Mbak Surti semalam. Lagi pula Mbak Karso kan dukun, pasti di rumahnya banyak penunggunya," jawab Ustadz Sukar sekedar menenangkan Mas Panggi. Mentari pagi kian meninggi. Rumah Mbak Karso mulai didatangi oleh para pelayat dari luar desa. Sebagai anak, Nyoto terlihat cukup tegar menyalami orang yang turut berbelasungkawa. Dia tanpa gigi menjelaskan kronologi meninggalnya ayahnya kepada setiap pelayat yang bertanya. Hingga terlihatlah di mata seorang pria tua berpeci miring yang berjalan menggunakan tongkat. Di sini pagar Nyoto seakan seketika roboh melihat orang itu. "Bagaimana iki? Kok iso toh?" ucap pria itu dari kejauhan. Nyoto tak bisa berkata-kata lagi dan langsung berlari memeluk pria itu sambil menangis. Pria tua itu adalah Mbak Purbo, sahabat dari Mbak Karso. Mereka sama-sama veteran saat masa penjajahan. Mbak Purbo sudah seperti ayah kedua bagi Nyoto karena dia sempat tinggal di rumahnya selama 3 tahun saat SMA. "Tidak bisa, Karso iku kebal peluru, tidak mungkin dia mati semudah itu," kata Mbak Purbo menahan air matanya setelah mendengar penjelasan dari Nyoto. Mbak Purbo tampak tak bisa menerima kematian sahabatnya itu begitu saja. Dia mulai histeris dan tantrum bak anak kecil sampai dia terhuyung jatuh karena tak sengaja melepaskan tongkatnya. Suasana menjadi sedikit ribut sampai akhirnya Nyoto dibantu oleh beberapa pelayat membopong Mbak Purbo masuk ke dalam kamar. Mbak Purbo dibaringkan di dalam kamar dengan posisi setengah duduk. Dia yang mulai tenang pun segera diberi minum oleh si Surti.
Sementara itu, Sasongko yang penasaran dengan keributan itu tampak mengintip di ambang pintu, sampai Mbah Purbo yang melihatnya pun langsung memanggilnya. Rene nang, aku iki mbahmu, kata Mbah Purbo memandang Sasongko. Sasongko tampak takut dan malu-malu hingga akhirnya Nyoto pun sedikit menariknya, meminta anaknya itu untuk masuk dan mendekat. Sini mas, masuk. Salim dulu sama Mbah Purbo, ucap Nyoto meminta anaknya itu untuk segera masuk. Sasongko pun mendekat dan menjabat tangan Mbah Purbo. Disinilah keanehan terjadi. Sasongko menyalami Mbah Purbo dengan tidak wajar. Raut wajahnya seketika berubah dan seperti tidak mau melepaskan tangannya dari Mbah Purbo. Dia menatap Mbah Purbo sambil tersenyum aneh. Mbah Purbo sebenarnya merasa tak nyaman, namun dia yang seperti merasakan sesuatu pun tak mau kalah dengan balik menatap cucu sahabatnya itu sambil tersenyum. Oh, berani-beraninya ya kamu, batin Mbah Purbo sambil terus menjabat tangan Sasongko. Hingga tak lama setelah itu mendadak Sasongko mengibaskan tangan Mbah Purbo dan berlari keluar dari kamar, membuat Surti dan Nyoto merasa kebingungan dengan tingkah anaknya itu. Mohon dimaklumi pak, sejak tadi pagi anak itu memang agak aneh, ucap Nyoto yang tak enak dengan Mbah Purbo. Iya, rapopo, jawab Mbah Purbo saat itu. Sebenarnya ketika bersalaman tadi, saat tangan mereka bersentuhan, bagi Mbah Purbo, di penglihatan matanya, bukanlah Sasongko yang dia lihat, dan bukan Sasongko pula yang tersenyum sambil menatapnya, melainkan seorang wanita berwajah tua dengan rambut yang acak-acakan.